Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir beserta anggotanya, Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki beserta anggota, perwakilan dari Kodim 1015 Sampit, Dinas Kominfo, Dinas Perizinan Kesbangpol, Satpol PP, beserta para tamu undangan lainnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir menyelenggarakan rapat ini untuk membahas tentang para peserta pemilu yang memasang alat peraga sosialisasi atau APK di berbagai titik. Padahal masa kampanye belum juga dimulai apabila mengikuti sesuai jadwal dan tahapan pemilu 2024, pemasangan alat peraga kampanye atau APK berlaku selama 75 hari mulai 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Beliau tidak ingin melakukan pembiaran terhadap alat peraga sosialisasi yang sudah lama terpasang sebelum ditetapkan daftar calon tetap sampai memasuki masa kampanye, karena ini bisa saja menjadi dugaan pelanggaran apabila dalam alat peraga sosial banyak calon yang mencantumkan nomor urutnya yang harusnya dilarang. Ya, pada ini kami mengundang KPU Kotim dan instansi terkait dari pemerintah daerah Kotim dan juga dari perwakilan TNI dan Polres adalah untuk menindaklanjuti di mana Sabtu minggu kemarin kami mengundang juga untuk parpol dan perwakilan dari anggota DPP, intinya membahas ketentuan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, mana yang dibolehkan, mana yang tidak terkait dengan pemasangan alat peraga, dalam bahasa mereka itu alat peraga sosialisasi. Nah ini kan tanggal 3, sebagaimana kita ketahui KPU Kotim itu akan menetapkan daftar calon tetap calon anggota DPRD Kabupaten Kotim. Nah, untuk kita pencegahan ranahnya untuk pelanggaran dalam kampanye, nah dalam peraturan itu kan ada larangan dalam hal ada masa puasa di tanggal 4 sampai tanggal 27. Nah inilah yang kita coba bangun di rapat hari ini, bagaimana kami Bawaslu mencoba mencari ketentuan mana yang bisa menjadi dasar kami untuk melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang sudah bertebaran sejak lama di wilayah Kabupaten Timur, baik dari Perda maupun dari produk hukum KPU tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa memang oleh Ketua KPU saat ini PKP itu hanya berlaku di masa kampanye, betul. Tetapi ketika kami Bawaslu melakukan pembiaran terhadap alat peraga sosialisasi nanti tetap berdiri sampai nanti saat beririsan atau masuk pada masa kampanye. Nah ini kan juga menjadi ranah pembiaran atau nanti masuk pada ranah pelanggaran. Nah inilah yang menjadi perhatian kami bersama instansi terkait, bagaimana supaya tidak ada pelanggaran, supaya penyelenggaraan sebelum masa kampanye dan tahapan kampanye ini berjalan tertib, tidak ada pelanggaran. Ini yang komitmen yang ingin kami bangun bersama Bawaslu, KPU dan stakeholder terkait. Untuk penertiban nantinya siapa saja yang dilibatkan? Nah, hari ini kami sudah mendapat pencerahan dan beberapa catatan mana ketentuan yang tidak bisa kami jadikan dasar, mana yang bisa menjadi setengah dasar, mana yang bisa semuanya menjadi dasar. Akan kami konsultasikan kepada pimpinan kami Bawaslu Provinsi, apakah dengan catatan ini berdasarkan tadi kami melakukan suatu himbauan kemudian penertiban. Nah ini apakah kami diizinkan untuk melakukan penertiban di masa pasca penetapan DJT sebelum masa kampanye, Pak? Jadi apakah nantinya setelah tanggal 3 mungkin dimulai dari tanggal 4 positif akan dilakukan penertiban atau gimana? Ya memang keinginan kami memang kuat, tapi kami kan menunggu arahan tunjuk dari Bawaslu Provinsi. Jangan sampai kami Bawaslu Kabupaten Kotim khususnya itu tidak salah langkah mengambil keputusan dalam hal penertiban alat peraga sosialisasi. Memang keinginan kami kuat, tapi kami menunggu petunjuk dari Bawaslu Provinsi berdasarkan tadi hasil rapat hari ini, mana payung hukum yang bisa kami pakai untuk dasar melakukan penertiban bersama Satpol PP yang berada di depan, sedangkan instansi terkait itu hanya mengawal di belakang. Ya intinya kami niat baiknya adalah bagaimana penyelenggaraan kampanye ini bisa tertib. Itu aja intinya, tidak ada pelanggaran. Hasil rapat itu sendiri itu dapat tadi kami dapat simpulkan yang bisa kami pakai adalah pertama adalah kami akan bersurat
kepada peserta pemilu, baik partai politik, baik kepada calon DPD maupun tim capres gitu kan. Berdasarkan penetapan bersama mulai tanggal 4 sampai dengan 27 November ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu, yaitu memasang alat peraga sosialisasi atau alat peraga kampanye. Apabila hal itu diabaikan, Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur akan menertibkan baliho atau spanduk calon legislatif di Kota Waringin Timur yang juga akan dibantu oleh pihak Satpol PP. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nurdianto, Sampit TV mengabarkan. Tiba saatnya Indonesia